Aries, zodiak dengan elemen api atau fire sign. Kita coba tarik energi kamu ya di karir dan keuangan untuk pembacaan bulan Mei. Di opening tadi saya harap kamu sudah membaca dengan jelas bahwa ini energinya kolektif, sifatnya general reading, tidak cocok untuk semua penonton. Ambil yang resonate-nya saja, aminkan bacaan yang positif karena ini sifatnya prediksi ya kan. Bisa vice versa, bisa kebolak-balik juga. Oke, Aries, untuk kamu yang mau personal reading berbiaya, jangan lupa chat nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini. Dengan chat nanti akan ada admin yang membalas, menyampaikan ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih. Follow sekalian juga akun sosial media Tarot Miss M, ada Instagram, ada Facebook fanpage, dan juga ada TikTok Tarot Miss M. Aries, ada pesan apa di zona karir dan keuangan kamu untuk bulan Mei? Determining the circumstances, dan ada swap ideas, seek advice. Ada sebuah situasi di sini yang pengendalinya itu adalah kamu sendiri, Aries. Hal yang hanya kamu bisa memahami itu, hanya kamu yang bisa memutuskan. Jadi intinya pengendalinya tetap ada di kamu. Penentuan keadaan selanjutnya itu adalah kamu. Perlu mendapatkan ide baru, perlu mendapatkan advice, boleh. Kamu bisa cari ide, kamu boleh cari ke orang yang lebih expert, tanya-tanya ke mereka yang lebih berpengalaman tentang situasimu, apapun situasimu ya. Hari Senin perlu diwaspadai. Apa yang akan terjadi di hari Senin? Ya, hari Senin sepanjang bulan Mei. Tanggal 9, ini juga ada situasi di mana sesuatu terjadi tanggal 9 di bulan Mei untuk Aries. Tanggal 2, tanggal 7, dan juga tanggal 27 Mei. Oke, Aries, kita coba lihat bagaimana situasinya untuk karir dan keuangan kamu di bulan Mei. Kita keluarkan seperti biasanya 5 kartu ya. Oke. Wow, ini terkait pekerjaan semua ini. Baiklah, di the bottom of the deck ada the Tower. Ada adu argumentasi di sini yang saya lihat ya. Ada pro kontra atas sebuah keputusan dari seseorang yang berkewenangan di tempat kerja kamu. Queen of Wands ini mungkin energi dari bos, dari atasan yang punya kebijakan tertentu. Dan kelihatannya kebijakan itu cukup menghadirkan polemik ke bawahnya, menghadirkan polemik situasi yang tidak kondusif di tempat kerja kamu, Aries. Ya. Tetapi sepertinya ini memang disengaja sih sama bos kamu. Mungkin sengaja menerapkan manajemen konflik ya. Ada situasi di sini bos kamu ini udah nggak mau lagi karyawannya ada di zona nyaman. Jadi ada challenge, ada kebijakan, ada hal-hal tindakan yang perlu diambil untuk bisa mengembangkan perusahaan ini. Karena mungkin selama beberapa waktu tempat kamu bekerja ini stuck. Penghasilannya stuck ya, revenue-nya nggak ada. Maksudnya ya ada, cuman nggak bertambah kayak gitu. Per tahun juga ya begitu-begitu aja. Maka di sini perlu ada sesuatu yang dihancurkan, perlu ada terobosan, perlu ada perombakan. Mungkin ini bisa dibilang sebagai regenerasi, bisa saja. Mungkin ada regenerasi juga di situ. Energi yang lebih muda yang nanti akan diambil, ya kan? Energi yang lebih muda, yang lebih pinter, yang lebih cekatan. Karena di sini ada Ace of Wands dan juga ada Ace of Cups, ya kan? Orang yang lebih modern saya lihat kalau di sini. Mungkin di Four of Pentacles ini adalah seseorang yang bisa dibilang emosinya stabil, ya kan? Emosinya stabil, kemudian seseorang yang mungkin bisa dipercaya juga karena lihat
di topinya, di pangkuannya, di belakang kursinya, ini semuanya isinya duit. Jadi bos kamu atau tempat kerja kamu itu butuh orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga kepercayaan, lebih stabil secara emosi ya. Di sini juga ada Ace of Cups, lebih cerdas, lebih cepat, lebih cekatan, energinya lebih muda. Jadi ini semacam kayak regenerasi memang saya rasakan di sini. Oke, regenerasi ya. Kira-kira apakah Aries kamu termasuk orang yang bisa dipertahankan di sini? Saya coba keluarkan mungkin 3 kartu ya. 3 kartu di sini, apakah Aries kamu termasuk orang yang akan dipertahankan di situasi ini? Kita coba lihat. Atau kamu bisa bertahankah di situasi ini? Kita keluarkan 3 kartu Aries. Ya, oke. Kamu masih dipertimbangkan ya, kamu masih dipertimbangkan untuk dipertahankan. Jadi mungkin ada deal-deal tertentu, atau ada tawaran-tawaran tertentu buat kamu Aries di sini. Tawarannya ini mungkin tidak di tempat kerja kamu, tapi semacam kamu dimutasi. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi di sini ada kamu ditawari untuk pindah ke cabang atau kantor yang lain, masih satu perusahaan, cuman beda wilayah. Kamu butuh mengambil keputusan di sini. Keputusannya ya tergantung dari kamu sendiri. Kamu juga masih mempertimbangkan, perusahaan juga masih mempertimbangkan mungkin masa kerja kamu, mungkin loyalitas kamu, seperti itu ya, Aries. Itu dari sisi pekerjaan kamu. Maka benar kalau di sini ada determining the circumstances, situasi dan kondisi, ini kamu yang mengendalikan, kamu yang memutuskan gimana. Kalau misalnya kamu masih tetap dipakai di perusahaan ini, apakah kamu akan menerima tawaran untuk dipindah atau dimutasi? Pertimbangkan dengan baik ya. Aries, fire sign, keuangannya seperti apa? Oke. Cukup bagus, mudah-mudahan saya nggak nemu the devil. Oke. Ya. Lalu energi the bottom, di sini ada Ten of Cups. Kalau kita bicara soal keuangan di energi ini Aries, sebenarnya di minggu-minggu pertama kamu akan merasakan perubahan yang cukup luar biasa. Yang awalnya mungkin di bulan sebelumnya, di bulan April atau sebelum bulan April kamu merasakan kesulitan keuangan, kamu benar-benar terpuruk gitu ya. Tetapi di awal-awal bulan Mei saya rasa akan ada perubahan yang kamu rasakan. Justru di sini Aries akan memperoleh sesuatu yang baru, seperti ada energi baru di urusan keuangan. Dompet kamu bagus, isinya tebel ya kan, rekeningnya juga udah mulai gendut lagi kayak gitu, transferan semuanya aman, terkendali, tercukupi. Di sini ada Queen of Pentacles dan juga ada Nine of Pentacles. Tercukupilah kebutuhan kamu. Ini pencapaian ya. Hasil dari usaha dan kerja keras kamu setelah keuangan kamu sempat terpuruk beberapa waktu yang lalu. Tetapi berhati-hatilah dengan salah perhitungan. Saya melihat di sini ada sebagian di antara Aries yang salah perhitungan. Salah perhitungan atau bingung memutuskan. Queen of Pentacles ini adalah seseorang yang sangat cerdas dan sangat menjaga, bisa memperhitungkan keuangan dengan baik, manajemen keuangannya bagus gitu loh. Tetapi di sini ada yang sempat membuat kamu bingung karena mungkin ini pengeluaran yang harus atau keniscayaan apa ya, pengeluaran ini harus kamu berikan atau harus kamu lakukan karena ini pengeluaran yang menyangkut kesejahteraan keluarga, menyangkut pengeluaran yang berhubungan dengan keluarga kayak gitu. Nah, di kondisi ini otomatis kamu bingung apakah kamu harus menuruti atau mengeluarkan keuangan kamu untuk situasi ini atau tidak. Gitu. Di sini ada swipe ideas, seek advice. Coba kamu cari pendapat
dari orang lain yang lebih berpengalaman terkait pengeluaran. Saya juga tidak jelas ini pengeluaran tentang apa, karena nantinya akan kamu sendiri Aries yang menjalani atau merasakan pengeluaran itu ya. Intinya pengeluaran ini berhubungan dengan keluarga, dan dimana kamu bimbang apakah kamu menggunakan uangmu untuk menutupi pengeluaran itu atau tidak. Karena di sini ada rasa takut ya. Kamu seperti takut, di situ ada seseorang yang matanya tertutup, kemudian juga ada Three of Swords. Kalau misalnya ini berhubungan dengan biaya rumah sakit misalnya, saya melihat di sini ada simbol tempat tidur ya, seseorang yang mungkin sedang di rumah sakit. Ya otomatis ini keniscayaan. Kamu tidak perlu bimbang dan tidak perlu bingung lagi untuk mengeluarkan biaya terkait rumah sakit ya kan, apalagi ini adalah keluarga kamu. Soal yang lain-lain belakangan deh, yang penting kesehatannya. Ya, kalau ada sebagian di antara kamu yang nantinya akan mengalami pengeluaran berhubungan dengan biaya rumah sakit. Tetapi kalau ini biaya yang lain yang membuat kamu bingung, harus bagaimana? Kamu cukup ikuti intuisi kamu saja. Kalau intuisi kamu belum cukup, kamu misalnya membutuhkan klarifikasi atau penguatan gitu dari seseorang yang lain. Cari advice gitu ya, dari seseorang yang berpengalaman atau pendapat dari teman, sahabat, atau dari keluarga yang lain. Kayak gitu sih. Jadi situasi ini lagi-lagi kamu sendiri yang menentukan, bukan orang lain ya. Tapi secara keuangan cukup bagus. Cuman waspada pengeluaran di akhir bulan itu tadi, entah ini pengeluaran untuk biaya rumah sakit, atau mungkin pengeluaran untuk hal lain yang terkait dengan keluarga. Final message Aries. Final message. Two of Gems, Master of Raindrops, dan Seven of Raindrops. Jangan khawatir, baik itu terkait karir atau keuangan. Kalau ini terkait karir, nanti akan ada banyak pilihan. Kamu akan mendapatkan banyak mungkin deal-deal atau tawaran-tawaran di pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu akan stabil. Intinya kamu akan diprioritaskan sih di sini kalau yang saya lihat ya. Kamu akan diprioritaskan karena kamu punya keterikatan dengan tempat kerja kamu, dengan perusahaan kamu. Ya kan? Ada emotional maturity di sini, ada chemistry. Perusahaan kamu itu nggak bisa terlepas dari skill kamu, kemampuan kamu, karena ada sebuah keterikatan di situ. Lalu kalau ini terkait dengan keuangan pun juga begitu. Saya akan bilang bahwa kamu mesti bisa memprioritaskan mana yang urgent dan mana yang tidak. Secara ekonomi, secara finansial, kamu cukup stabil dan cukup mapan di bulan Mei itu. Gitu loh. Hanya saja di sini ada yang lagi baper. Kamu mungkin lagi baper gitu ya. Kayak gimana sih? Lagi bener-bener nabung, lagi bener-bener baru saja enak hidupnya, maksudnya baru saja duitnya ngumpul, kok ada aja pengeluaran semacam itu. Tetapi jangan khawatir, dengan adanya choices, ini adalah pilihan, nanti akan ada rejeki-rejeki lain yang mendekat menuju kamu ya Aries, kalau kamu bisa memilih atau bisa memutuskan arah yang tepat terkait keuangan. Baik Aries, saya rasa cukup. Ini adalah pesan untuk kamu di energi, karir, dan keuangan bulan Mei 2022. Kamu merasa enjoy dengan bacaan saya? Mari diaminkan yang positif, yang kurang berkenan bisa dijadikan sebagai pegangan, paling tidak bisa dijadikan sebagai peningkatan kewaspadaan. Berhati-hati Aries. Kita ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Jangan lupa di like video ini ya.